Halo semua, ini adalah rangkuman perjalananku sekaligus experience-ku ketika aku naik kereta api Brawijaya dengan rute Malang Kediri. Sebetulnya kereta ini akan tembus sampai ke stasiun Gambir, tapi aku hanya naik sampai ke kota Kediri aja. Nah, kebetulan juga tiket yang aku beli ini adalah tiket tarif khusus teman-teman. Yang mana itu bisa dibeli di 2 jam sebelum keberangkatan. Dan kereta ini sendiri berangkat dari stasiun Malang di jam 16.00. Yang mana teman-teman kalau mau beli tarif khususnya itu baru bisa dibuka di jam 14.00. Lalu, apa sih fasilitas yang aku dapetin selama di kereta dan serta bagaimana suasana di perjalananku kali ini? Mengingat untuk hari ini itu adalah hari Selasa, yang mana di hari Selasa jarang orang bepergian jarak jauh. Maka dari itu, silakan ditonton rangkuman perjalananku. Yo, selamat sore, setengah 4 sore atau nggak tahu. Aku udah di stasiun Malang. Kali ini aku mau ke Kediri. Nah, naik kereta api Brawijaya. Jadi ada tarif khususnya tadi sekitar 130.000 ya. Dan untuk pintu timur itu, ini pintu timur ini ya. Itu ada parkiran mobil sama parkiran motornya. Dan ini pakai karcis gitu. Dan untuk pintu barat dia nggak ada parkiran kayak gini. Biasanya kita cuma bayar ke tukang parkir. Aku mau ke Indomaret dulu. Nah, untuk stasiun Malang ini dia ada drop zone-nya gitu ya. Jadi sebetulnya ojol gitu bisa nyebut di dalam, cuma nanti parkirnya itu kalian teman-teman bayar lah gitu. Kalau aku lupa 5.000 apa 10.000 aku lupa. Kayaknya 5.000 sih untuk parkirnya. Nah, drop zone-nya itu di sini. Sampai sana kayaknya karena sana kan ada kelihatan itu untuk yang keluar, kalau ini yang untuk kedatangan. Dan beginilah suasana stasiun Malang, banyak tempat jajanan juga. Di sana ada tempat untuk ini tempat cetak tiket, dan ini ada untuk loket pembayaran. Di atasnya juga ada keterangan kereta yang diberangkatkan hari ini, dan enaknya dia udah face recognition. Untuk stasiun Malang sendiri dia udah face recognition ya teman-teman, jadi tinggal scan wajah. Dan tadi di atas tempat face recognition tuh ada informasi keberangkatan kereta, dan di depan sana itu juga ada, nanti kita lihat. Dan teman-teman bisa milih juga mau naik via eskalator atau pakai tangga. Tapi ya tangga paling capek aja sih minusnya. Itu di depan ini ada keberangkatan kereta api. Jadi kita zoom aja. Untuk keretaku sendiri dia jam 4 berangkat ya. Jam 4 berangkat, ada di line 3. Kita tadi dari bawah sana ya. Beginilah suasana dari atas. Nggak begitu rame, tapi nggak sepi-sepi amat ya. Beda kalau misal di hari biasa. Ini kan agak-agak banyak libur, maksudnya deketan sama libur panjang, jadi agak rame, lumayan lah buat ambil cuti gitu. Nah, itu tempat nunggunya. Dan di setiap pinggiran itu juga ada untuk pengecasan charger umum lah gitu, spot-spot untuk charger umum di pinggiran-pinggiran, jadi nggak perlu takut akan kehabisan baterai. Dan di ujung sana itu ada tempat isi air minum, jadi teman-teman kalau bawa tumbler
bisa ngisi di sana. Dan kebetulan aku bawa tumbler, cuma udah penuh tumblernya, jadi aku nggak ngisi. Dan di sini juga ada toilet serta musola. Kurang lebih begini musolanya. Jadi yang laki-laki di sini, yang cewek ada di sebelah sana. Itu kayak terpisah gitu, dan ini tempat wudhunya. Lalu di sini juga ada sajadah, ada sarung, ada Quran, jadi lengkap, aman aja. Bahkan ada kursi untuk teman-teman yang membutuhkan kursi lah gitu. Dan di sebelah sini itu teman-teman bisa langsung lihat keluar. Ini kayak kita bisa langsung lihat keretanya. Nah, aku nggak tahu keretaku yang mana. Aku jujur nggak hafal karena udah lama banget nggak naik kereta Brawijaya ya. Terakhir itu dulu beberapa tahun yang lalu naik kereta ini. Dan di GPK 2024, 2025 aku juga belum pernah naik Brawijaya gitu. Oh iya, di sini juga ada kipas, jadi adem. Dan sebetulnya musolanya itu dia ada dua. Jadi yang di atas ini, sama yang di bawah. Musolanya perempuan di sebelah kiri, bukan yang di sebelah sana ya. Nah, ada di atas ini sama di lantai bawah. Jadi ini khusus yang udah check in. Yang di lantai bawah itu buat ruang tunggu yang belum check in. Jadi ada dua, aman aja. Jadi teman-teman nggak perlu check in dulu, nggak perlu masuk dulu, atau nggak perlu beli tiket dulu buat ke musolanya. Lalu di sini itu juga ada lounge untuk yang kelas luxury. Seperti kereta Brawijaya yang aku naik ini juga ada kelas luxury-nya, cuma aku nggak naik, mahal tiketnya. Ya, kayak begitu. Dan di sininya itu juga ada penuntun arah untuk teman-teman difabel. Nah, ini yang bagus sih menurutku. Jadi teman-teman difabel itu nggak perlu kesusahan untuk kemanapun di stasiun ini. Ada penuntunnya, yang teman-teman tunanetra tepatnya ya. Itu nggak perlu khawatir, bingung akan jalannya gimana. Dan ya ini sudah inklusif lah untuk teman-teman difabel, sudah sangat membantu. Kita aku di depan sana. Ini di peron 45 ada komuter lain Doho. Mari kita turun. Aku ada di seat 8. Ada di seat 11D, gerbong 8. Sebelah itu di tengah ya, kayaknya lupa. Dan harusnya gerbong 8 ya di belakang. Kalau belakang di arah sana teman-teman. 8 ada di arah sana. Yang sebelah tahu kanan atau kiri? Iya, Brawijaya. Eksekutif 8. Eksekutif 8. Paling belakang, Pak ya? Paling belakang. Keretanya yang sebelah sini. Oh, yang ini ya? Terima kasih, Mas. Kereta kita yang ini, teman-teman. Eksekutif. Ada di eksekutif 8. Kita ada di belakang sana. Yang sebelah kiri ini kereta Malabar, Malang Bandung Raya. Ini Malabar. Yang ini Brawijaya. Malah yang Malabar stainless ya. Nah, teman-teman ini juga ada akses ke bawah gitu. Jadi ini untuk ke pintu yang sebelah sana. Ke pintu yang sebelah sana pokoknya, yang langsung ngadep ke ada patung singa. Nah, itu bisa lewat ini, nggak perlu lewat jalan layang tadi. Nah, kita di eksekutif 8 restorasi, kita di paling belakang sana. Memang aku sengaja ngintip. Jadi yang ini gerbong kita. Nah, coba kita ke sana dulu ya. Ke sana langsung mesin. Di gerbong sana mesin. Jadi akan berisik harus ya, cuma kita nggak tahu, kita lihat aja gerbongnya bakal kayak gimana, apakah akan berisik atau enggak. Kita naik. Sebelah D. Oh, kita di sebelah kiri. Nah, untuk eksekutif 8 tuh ada di belakang sana teman-teman. Tadi aku habis dari depan sana. Untuk dari depan sana itu foto lokomotif doang.
karena kita berangkat jam 4 pas ya, dan ini udah sekitar jam 4 kurang 10 menit. Jadi otomatis sudah terpasang, kita di gerbong belakang. Dan untuk kereta yang ini tuh Malabar, kereta ke arah Bandung teman-teman, sedangkan kalau yang ini itu ke Jakarta. Nah, untuk rutenya sendiri nanti kita lihat aja ya. Oh ya, kalau kalian dapat di peron yang rendah gini, biasanya dapat kayak gini, dapat tangga kayak gini. Cuma ini kenapa tangganya miring? Untuk fasilitas yang didapatkan itu meja kecil kayak gini, lalu ada saku buat saku ya, anggaplah saku gitu ya, buat naruh botol. Terus juga ada tempat sampah atau kantong muntah juga bisa nih. Dan dia dari kertas gitu teman-teman, jadi biar mencintai lingkungan. Nah, kan kalau plastik itu dia susah terurai, sedangkan kalau kertas kayak gini kan dia bakal mudah terurai gitu kan. Lalu kita juga dapat footrest gini, yang mana ini ya udah tinggal buat naruh kaki gini. Nah, dan kalau mau ngebalikin tinggal dinaikin aja. Terus di sini juga ada tempat ngecas, yang mana ini masih yang mana ini masih pakai yang standar kita ya. Nah, tadi gue kira dia nggak bisa ngecas nih, soalnya ada kayak penyangganya gitu, tapi kayaknya bisa deh harusnya. Yang pakai standar kita beda sama yang dulu kita naik Jayabaya, itu kan dia sudah banyak pilihannya ya, jadi bisa internasional, bisa dipakai oleh semua negara gitu. Dan di sini kita juga dapat tirai teman-teman. Nah, ini kalau misalnya silau bisa diturunin, bisa sampai maksimal sini. Dan cara nuruninnya tinggal tarik, lalu kalau mau ngembalin, nah tinggal ditarik kecil, nanti dia akan naik dengan sendirinya. Nih, kita coba ya lagi. Set. Nah, ini kan nyangkut nih, pas nih, bukan ngepas ya, jadi bakal nyangkut gitulah. Ini kalau kita turunin dikit, nah dia bakal naik sendiri. Terus di atas sana ini ada buat kayak gantungan gitu, buat kayak teman-teman bawa jaket atau ada kantong kresek yang bisa ditaruh di atas sana. Terus di depan itu ada entertainment sama ada CCTV. Nah, entertainmentnya ini dia nggak ada suaranya. Nah, susah banget. Lalu di atas ini nih yang baru kusadarin, ternyata ada lampu baca teman-teman, tapi tinggi banget lampu bacanya. Nah, mungkin bisa agak turun sedikit, dan kabinnya itu lumayan kecil loh, maksudnya nggak yang lebar banget gitu, apalagi yang bagian depan sini tuh dia kayak kecil banget. Kalau yang ini kan lebarnya, yang ini agak kecil nih, susah kalau bawa koper-koper gede. Ini harus naiknya agak susah nih, naik ke atas nih. Ya lumayan terang lah. Oh ya, sama nih, ini sama kayak kita naik Jayabaya dulu nih, ini bisa diangkat. Nah, jadi kalau teman-teman bisa diangkat gini. Kalau teman-teman sendiri itu ya udah pakai aja sebelahnya. Nah, kalau perjalanan panjang enak sih ya, maksudnya sendiri terus perjalanan panjang buat tidur gitu, enak banget sih asli. Terus ini juga lebar sih di sininya, lebar banget, jadi bisa buat ya misal bawa koper lebih itu bisa taruh bawah sini. Cuma untuk pintunya dia coba ya, nah, ini pintunya dia masih pakai yang ditarik manual, belum pintu yang elektrik. Tapi di sini kapasitasnya cuma 50 orang teman-teman, jadi akan luas banget sih keretanya. Kelihatan nggak? Nah, itu kapasitasnya cuma 50 orang doang. Lalu untuk fasilitas lainnya itu kita dapat nih buat recline, ini tinggal dipencet aja, ini bisa buat reclining. Terus ditekan sama punggung teman-teman. Kok nyangkut punya gue? Waduh, masa iya sih? Wah, ada salah kah ini? Ini harusnya bisa ditekan nih buat reclining, punya aku nyangkut. Terus di sini, nah ini juga ada meja.
bisa buat makan, misal teman-teman bawa makanan atau misal buat laptop itu bisa banget nih dipakai. Terus ini ada cup holdernya juga ya, ini muatnya ya, coba kurang sih, paling buat kopinya kereta gitu bisa muat di sini. Ini buat kerja bisa, buat makan bisa, atau kalau teman-teman bawa bantal buat tidur juga bisa kan, tinggal nyambung ke sini. Nah bisa nih taruh di sini. Nah ini yang sebelah tuh bisa nih, tinggal tekan aja set. Nah tapi tahu diri lah teman-teman ya, jangan sampai dipenuhin karena kasihan yang belakangnya, takutnya dia kesempitan ya. Walaupun masih lega banget ini lega banget ini nih, kakiku selonjor aja mama tuh, nggak nekuk ini, lurus aja masih nyampe gitu, lurus aja nggak nekuk. Iya lurus nggak nekuk, apalah itu pokoknya, intinya ini lebar lah, jaraknya satu kakiku lurus gitu. Nah dan ini beneran sepi banget ternyata gerbongku ya, gerbong 8 sih ya, gerbong paling belakang. Biasanya kalau mau rame tuh biasanya di gerbong 3, 4, 5, 6 itu pasti rame-ramenya. Untuk restorasinya sendiri itu kalian harus jalan teman-teman, dari sini harus jalan sampai ke gerbong 5. Nanti setelah gerbong 5 itu restorasi. Biasanya restorasi itu ada di tengah-tengah, dan itu ada di antara gerbong 4 dan gerbong 5. Itu rumah makan, kereta makannya. Tapi ini beneran sepi banget ya, ini depanku kosong. Ya ini satu, sama ada satu di sana. Di dekat tembok ratapan itu, walaupun nggak meratap banget ya karena masih ada dapat jendela. Terus ini ke belakang itu kosong semua teman-teman. Nah tapi tadi ada satu sih di paling belakang tuh ada penumpang, cuma ini kosong banget. Jadi perjalanan ini ya sepi lah. Apalagi hari Selasa itu kan termasuk hari yang sepi ya untuk keberangkatan transportasi umum untuk penumpangnya gitu. Jadi mungkin tadi di sana tuh rame untuk kereta kayak Malabar gitu, tapi untuk Brawijaya sendiri mungkin karena cuma ngerangkai eksekutif doang, jadinya dia bisa dibilang sepinya. Pas banget jam 4 teman-teman, kereta apinya diberangkatkan dari stasiun Malang Kota Baru sih, kalau yang nggak tahu patokannya gitu, Malang Kota Baru kalau mau dekat pusat kota ya. Soalnya ada satu lagi stasiun Malang Kota Lama. Nah untuk KA Malabar sendiri dia berangkatnya jam berapa tadi aku lihat, agak sorean lagi sih, tapi yang sana udah stainless loh rangkaiannya. Oh ya, untuk kereta api Malabar sendiri dia rangkaiannya itu dari PT Inka teman-teman. Jadi produksi anak bangsa. Oh iya. Dia produksi lokal Indonesia untuk gerbongnya. Dan ini pun nanti kita akan melewati kampung 3D dari atas. Kalau teman-teman duduk di kanan dari arah keberangkatan itu kita melewati kampung 3D. Naikin dikit. Nah, ini kampung 3D atau kampung warna-warni. Dan biasanya jadi tempat spot foto. Aku dulu seneng tuh naik kereta. Kalau nyampenya siang aku mesti fotoin dari kereta. Terus itu ada yang jembatan warna kuning itu teman-teman, itu jembatan kaca. Cuma dulu sempat banjir kan, yang Malang banjir luar biasa. Itu kampungnya kebanjiran teman-teman. Ya, jadi debitnya terlalu tinggi, terus airnya naik sampai ya tinggi banget lah. Yang dulu banjir bandang di Batu, terus sampai kesini kan juga banjir. Nah itu dia, meluapnya luar biasa. Dan habis ini kita melewati stasiun Malang Kota Lama. Cuma aku nggak hafal juga ya untuk stasiun apa aja yang diberhentiin. Nanti aku cantumin aja di bawah. Untuk pemberhentian kereta api Brawijaya ini.
ini kita melewati flyover di bawah, di sebelahnya stasiun Kota Lama. Jadi teman-teman kalau ke sana itu tadi lurus ke sana ya, itu tembusnya ke pantai. Arah pantai itu bisa lewat sana ke Gadang, itu juga bisa. Ini kita nggak tahu nih berhenti atau lanjut keretanya. Ternyata berhenti kayaknya teman-teman, cuma di gerbong 8 tuh nggak dapat peron. Bisa dilihat nih, kita bener-bener nggak dapat peron. Tadi kita berhenti di 16.03, 16.04 sekitar segitu, dan ini kita 16.09 udah diberangkatkan lagi dari stasiun Malang Kota Lama. Oh iya, kelupaan teman-teman. Ini tuh sebetulnya kursinya bisa diputar, itu ada tuasnya tuh di sana. Itu bisa diputar. Jadi kalau teman-teman misal berempat nih, 1, 2, 3, 4 gitu ya, bawa rombongan 4 orang, itu bisa duduk saling hadap-hadapan sebetulnya. Cuma alangkah lebih baiknya nanti teman-teman ngomong sama krunya gitu, apa mas, bakal minta tolong untuk diputar atau gimana, biar sama-sama paham. Dan jangan berisik kalau misal lagi sama teman tuh, jangan terlalu ngobrolnya atau mainnya tuh jangan terlalu berisik, karena ya takut mengganggu penumpang lain lah. Lebih ke etikanya lah gitu ya, bisa dibilang.